Nah, di hadis yang lain lebih tegas lagi Rasulullah katakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang dia menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan kaum tersebut. Ini jadi dalil dalam banyak hal, walaupun nanti apa batasan menyerupai yang nggak boleh nanti insya Allah kita bahas. Kata Rasulullah yang lain, laisa minna man tasyabbaha bi ghairina. Tidak termasuk golonganku orang-orang yang menyerupai selain golonganku. Jadi ini hadis-hadis yang mewanti-wanti untuk kita hati-hati. Lihati budaya orang. Saking Rasulullah itu menyelisihi apa saja dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga orang-orang Yahudi itu mengatakan, ma yuridu hadzal rajul ayyada'a min amrina syai'an illa khalafana fih. Orang ini, yakni Muhammad maksudnya, itu tidak ingin meninggalkan sesuatu pun dari urusan kebiasaan kita ini, illa khalafana fi, kecuali dia itu menyelisihi kita dalam urusan tersebut. Nah, kalau kita itu kemudian justru menginginkan untuk menyamakan dengan kaum selain kita, di mana posisi kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, sekarang kita lihat ukurannya apa? Karena kalau kita lihat Rasul itu juga dalam urusan sains itu belajar juga kepada golongan selain Islam. Bahkan beliau mengutus sahabat untuk belajar membuat manjanik, membuat dababah. Sahabat meniru dalam pengarsipan orang-orang selain Islam, ya, sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah memakai duit cetakan Romawi, ya, dan juga Persia. Nah, ukurannya apa? Yang mana yang boleh, mana yang tidak? Saya kutipkan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jadi mengikuti orang lain dalam hal berpakaian maupun berhias maupun berpenampilan, itu ada yang pertama itu mailan ila dinihim. Jadi ada disertai kecondongan. Pertama itu ya. Jadi niru-niru kalau ada kecondongan kepada agama mereka. Yang kedua, qasidanit tasyabbuh bihim fi sya'airil kufr. Memang bermaksud untuk menyerupai mereka di dalam syiar-syiar kekufuran. Jadi hati ini persoalan hati kalau ini ya. Jadi dia menyerupai, tujuannya di dalam hati ada kecondongan dan juga ingin ikut-ikutan dalam syiar kekufuran. Au yamshi ma'ahum, ya, atau berjalan bersama mereka ke tempat ibadah mereka. Maka kalau itu terjadi, ini menyebabkan fayakfuru bidzalika fihima. Dengan hal tersebut dia itu telah kafir, keluar dari Islam. Kemudian ada kalanya wa alla yaksuda kadzalik. Tidak bermaksud begitu kok. Bal yaksudu at-tasyabbuh bihim fi sya'airil 'id awit tawassuli ila muamalatin jaizah ma'ahum. Tapi yang dimaksud itu ya sekedar menyerupai mereka dalam syiar-syiar hari raya mereka, perayaan-perayaan hari raya mereka, atau sekedar untuk bisa berhubungan dalam hal muamalah yang boleh dengan mereka dalam hari raya tersebut. Fayak tamu, maka kalau itu ya berdosa. Kemudian wa imma ayyattafiqalahu min ghairi qasdin. Ada kalanya juga itu sekedar bersesuaian saja, kebetulan, tanpa ada maksud apapun. Orang sedang perayaan, kita pergi ke kantor, ya, atau kita pergi ke sawah, kok kebetulan bareng. Nggak ada maksud apa-apa, kita maksudnya ke tempat yang lain. Maka dikatakan di sini itu makruh. Ya, makruh. Ini ulama besar mazhab Syafi'i ya, di Bughyatul Mustarsyidin.
Nah, bagaimana mengontrol kecenderungan ini? Kan yang bahaya sekali itu kan kecondongan hati itu. Mailan ila dinihim. Yang itu sejengkal sejengkal, artinya sedikit demi sedikit itu kecondongan hati itu akhirnya bisa jauh perubahannya. Awalnya mentolerir yang sedikit, ujungnya yang banyak dia tolerir juga. Makanya penting untuk hal ini saya bahas ingin mengontrol hati itu. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar."